Welcome to Inside Podcast bareng gua Tio dan gue sekarang kedatangan. Gue sekarang Kayaknya gue nggak bareng datang sama deh. gue bareng sama Arijal, Jal. Halo, halo, Iya. halo, halo. Jadi Arijal nih dulu satu SMK sama gue, cuma beda kelas. Di di mana ya? Di mana tuh? Di Udah lupa eh. di ya situlah pokoknya SMK lah, SMK terkondang lah di Tangerang Raya lah ya nggak sih? Aduh, terkenal Anjay. banget sih itu emang beneran. Oke, Kecamatan. lu dulu ini kan ya apa sih ngambil jurusannya otomotif kan? Betul, betul. Iya kan otomotif Ngambil kan? jurusan SMK otomotif, Iya. terus lu jurusannya multimedia ya dulu ya. Iya, media betul. Nah, Cuman lu gua habis itu lulus dari Heeh. SMK ngambil kuliah jurusannya melenceng jauh. Anjay. Ngambilnya ke administrasi bisnis. Oh, Ngomonginnya soal manajemen. yo, Jauh banget sama teknik ya. iya sih. Tapi itu gimana ceritanya tuh lu kenapa bisa milih administrasi bisnis? Ya dulu kan bisa dibilang kalau zamannya waktu masih SMK tuh eh, dikasih kebebasan sama orang tua buat milih jurusannya apa. Bisa dibilang coba-coba masuk ke jurusan ini, jurusan itu. Ternyata pas udah masuk ke jurusannya, ternyata malah nggak nyaman. Yang Terus malah otomotif ya? lebih nyaman masuk ke, iya bener, yang otomotif malah nggak nyaman. Jadi kayak nggak ngerasa Heeh. passion gue bukan di sini nih gitu. Oh iya iya. Ya masa masa anak-anak otomotif apa ya bisa dibilang dagang gitu. Mm-mm. Karena kebiasaannya kan anak-anak STM tuh lebih lebih dikenalnya kayak garang gitu-gitu kan. Iya Ini iya mah malah iya iya. ngebalikannya Mm-mm. gitu. Jadi kayak bukan dunianya, bukan passionnya. Iya Akhirnya iya. pas kuliah mau disuruh milih lagi nih sama orang tua. eh Mau ngambil jurusan apa? Coba dikasih listnya. Ternyata setelah merenung tuh ada eh, waktu-waktu di mana bener-bener crowded mikirin ini mau jurusan kemana nih gitu. Ngelanjut lagi yang STM-nya jadi ngambil teknik kan atau Mm-mm. mau mau ke yang lain. Kalau yang ke yang lain apa? Setelah dipikir-pikir ternyata gue tuh passionnya itu emang di dagang gitu. Ngomonginnya Hmm. soal jualan aja gitu karena emang dari zaman SMP malah kalau dipikir-pikir dari SD dari SD pun pernah jualan juga gitu. Terus pada akhirnya di di momentum pemilihan kuliah itu akhirnya dapatlah ilham Hmm. bahwa ternyata gue passionnya di bisnis gitu. Oh iya, iya, I Nyari nyari see. jurusan bisnis I see, I dan see, I dapatlah see. di Telkom University gitu. Lu aslinya orang mana sih? Bandung ya? Aslinya orang Jawa Timur. Hmm. Kemarin kita ketemu di Tangerang karena orang tua gue hijrah ke sana kan. Hmm. Yang di Taman Walet itu ya? Tinggalnya. Ya Ya kurang kan? lebih sanalah. Taunya taunya Taman Walet ya. Tahu Taman Taman Walet Walet gua. mah rumahnya si Omian, siapa sih si Omian, Omian. Rian ya. Iya Antono. iya Rian. Iya, iya. SD pernah dagang. Itu gimana tuh ceritanya tuh? SD kocak sih itu. Gua tuh dulu suka ngumpulin binder. Tahu binder nggak lo? Itu yang ini kan, yang ada harvest gitu-gitu ya. Nah itu Iya, tahu lo. iya tahu gue juga Jadi SD jadi begitu. oh ya ngumpulin juga lo ya. Iya, Nah cuman gue tuh berpikir nggak kayak orang-orang kebanyakan yang mereka tuh ngumpulin-ngumpulin doang gitu. Gue iya. ngumpulin tapi juga melihat peluang bahwa ternyata banyak orang yang susah mencari eh, apa
yang harvest tertentu gitu. Jadi karena kan emang Hmm. dulu ada yang langka tuh ya, Iya, terus ada yang bagus juga. Nah kadang-kadang gue main dari sekolah satu ke sekolah lainnya, sekolah SD tuh, dari SD ke ini ke SD ini kayak gitu-gitu. Cuman buat apa, nyari pedagang-pedagang yang jualan apa, buku binder itu, kertas binder itu, dan gue belinya Hmm. sekaligus satu pak penuh dong, punya gue dong. Iya, iya. Daripada punya gue penuh terus gue pikir ngapain gue apa, kebanyakan kayak gini, paling nggak cukup 3 biji 5 biji gue udah puas gitu, cukup koleksi aja, terus sisanya kemana ya, akhirnya itulah yang gue perjualbelikan gitu. Menarik. Dulu jualan itu satu satu lembar itu 300 perak kan kalau beli itu, kalau nggak salah Heeh, heeh. 300 sampai 500 perak lah dulu. Nah Iya. gue tuh jual bisa sampai 1.000 Wah, gitu, gokil kan, karena gokil ya. gue belinya sekali satu pak, yang gue Mm-mm. jual kan eceran Iya, 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 iya. gitu, makanya jadi lebih banyak, lumayan kan dari Iya, situ, heeh. recehan-receh tuh, Heeh, heeh, heeh. kocak tuh. SD sih 1.000 udah lumayan sih. Iya, zaman kita beli mie goreng aja udah berapa dulu tuh, Mie goreng, seribu tuh iya. 1.000 tuh udah sama ini nggak sih, apa, gorengan nggak sih Iya, heeh. zaman kita SD. Iya. Makanya itu tuh dapat uang segitu tuh seminggu dapat berapa ya, kayaknya 10 ribuan mah lebih deh Wah, kayaknya itu gede sih dulu. dalam 1 minggu. Hmm. Heeh. Jadi kayak udah punya duit aja gitu dari zaman SD. Iya, 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 iya. Menarik, menarik. Kocak. SMP jualan apa lagi gue tuh? Jualan baseball, tongkat tongkat baseball. Kat baseball. Hmm. Bikin apa? Belinya tujuh belas Oh, beli. ribu, Heeh. dijualnya dijualnya berapa? 60 sekian. Gokil. Gokil ya. Itu ada yang, itu SMP loh. yang beli anak SMP Eh, tuh. Anak SMP gua juga, si Rian tuh teman-temannya, enggak, si Rian kalau lu tanya coba, dia kan teman Mm-mm. SMP gua juga tuh. Oh iya. Rian tuh selain di satu sekolah sama kita di SMK, dia teman SMP gue juga. Hmm. Nah dulu gue jualannya di anak-anak itu aja, anak-anak sekolah, tapi Hmm. ternyata kayak dari mulut mereka tuh kesebar lagi ke sini, jadi di luar apa, sekolah gue banyak yang beli juga gitu. Menarik. Ya kalau itu mah kayak jadi sambilan aja, Iya, iya, kocak iya. gitu. Tapi untungnya gede banget ya. Iya, lumayan Dulu lah itu itu gila. SMP mah jadi gue punya dua lumayan. ukuran. Jadi gue punya dua ukuran tongkat baseball. Yang pertama eh itu tongkat baseball harganya yang gede sama yang kecil. Yang gede itu yang ukuran normal. Heeh. Itu tuh gue beli 17 ribu. Heeh. Dari 17 ribu itu gue jual 80 Gokil. sekian lah, gue lupa, 80 sekian ribu. Yang kecil harganya cuma 7 ribuan, gedenya cuma Hmm. paling setulang hasta kita lah Iya, 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 gitu. iya. Setulang hasta kan kecil tuh, kayak cuma buat mainan aja. Nah Heeh. itu eh di gue beli 7 ribu, gue jual 60 sekian. Wah gila, itu duit gue banyak banget. Tapi dalam 1 minggu tuh paling laku cuma 2 biji Oh, gitu lumayan sih. lah 2 biji. Lumayan. 2 biji. dua Lumayan biji lah gila. keuntungannya 100 ribu gitu. Iya. Lumayan banget itu mah. Iya, iya, Iya iya. kan, ya paling nggak 2 3 lah gitu dalam 1 minggu. Eh, oke, kita rencananya kan mau bahas ini ya, bisnis model Apa tuh? kanvas. Oke. Bisnis model kanvas ya. Jadi dari kacamata seorang, lu udah lulus kan? Udah lama kan? Udah lulus Tahun belum ya? berapa? Tahun berapa waktu itu lu lulus? Lu ini Kalau kan, lulus lulusnya dari tepat waktu kan? apa? Di waktu yang tepat. Nah, nah itu, dari kacamata seorang sarjana bisnis, BMC ini atau bisnis model kanvas ini apa sih? Bentar, gue klarifikasi dulu nih. Anjay. Gue sebenarnya belum lulus nih. Belum lulus apa? Belum lulus kuliahnya? Belum lulus kuliah, Oh, lu belum seriusan. lulus? Iya.
Oh ya ya Tapi gue ya ya. sebenarnya dari semester 8 gue udah ngambil skripsi, cuman gue males aja buat Oh. ngerjainnya. Ada masalah ini itulah yang Ya 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 bikin ya. gue nggak ngerjain. Mm. Jadi pada akhirnya sampai sekarang semester berapa nih? 14. Ini semester terakhir gue. Semester 14. Iya iya iya. Hmm, gokil ya. Gokil, itu udah dua 7 kali, tahun udah gue keluar udah rumah. lebih dari dua kali lipatnya gua mengalami Iya. ini permahasiswaan. Oke, jadi pertanyaannya dimodifikasi ya dari kacamata seorang mahasiswa bisnis, bisnis model kanvas Oke. nih apa sih definisinya? Oke. Kalau dari bukunya sendiri, dari penciptanya sendiri, BMC itu emang dibuat sebagai tools untuk memudahkan bagi para pelaku bisnis buat bikin apa ya, alur perencanaan lah gitu. Jadi Hmm. ibaratnya kalau lu mau bikin sebuah bangunan, lu nggak bisa tiba-tiba langsung pasang genteng. Lu mau masang di mana? Karena pondasi dan temboknya aja belum jadi gitu. Jadi apa dulu yang harus dibuat itu tuh dari bawah dulu, apa dulu harus ngegali dulu dan kayak takarannya harus pakai apa aja isinya kayak gitu-gitu. Nah, Hmm. sama di bisnis juga sama seperti itu. Kurang lebih toolsnya BMC ini Business Model Canvas BMC ini tuh dipakai untuk merencanakan sebuah rangkaian perusahaan gitu. Hmm. Baik itu mau UMKM, mau bisnis yang besar sekalipun gitu. Cuman memang tools BMC ini penyebutannya masing-masing beda di setiap industri gitu. Hmm. Nah, salah satu contohnya kemarin yang sempat gue pegang tuh proyekan eh, bikin universitas. Kebetulan dipercaya sama keluarganya Pak Habibie untuk eh, bikin universitas yang atas nama keluarganya almarhum gitu. Hmm. Ya ya. Waktu itu waktu itu belum 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 meninggal beliau. Ya. Cuman memang itu dikelola sama keluarganya Pak Habibie. Nah, Hmm. salah satunya itu di situ ada yang disebutnya namanya borang. Nah, Borang. sebenarnya borang itu iya, borang itu sebenarnya intinya ya BMC itu gitu. Cuman memang isinya punya susunan sendiri. Dia kayak buku intinya ada kayak buku gitu. Bab satu isi tentang apa, bab 2 apa, bab 3 apa kayak gitu-gitulah. Dan Oh. itu udah ada rulesnya dari pemerintah gitu. Nah, sebenarnya isi dari situ tuh sebenarnya ya BMC itu gitu. Oh. Gitu. Cuman Ya dia ya. bener-bener lebih apa ya, lebih spesifik untuk membuat sebuah universitas Oh. gitu. I Nah, itu perencanaan selama 25 tahun ke depan akan seperti apa, akan dibawa kemana si kampus ini kayak gitu. Terus apa selain bikin yang selain bikin yang 25 tahun, bikin juga yang per 5 tahun. Itu yang per 5 tahun tuh beda lagi tuh bukunya. Jadi yang membedakan kenapa itu 10 tahun, sorry 5 tahun sama 25 tahun, kalau yang 5 tahun itu lebih terperinci lagi, itu aja sih sebenarnya. Hmm. Gitu, kayak dalam waktu 5 tahun itu goalsnya apa aja sih yang perlu yang perlu dilakukan gitu tuh goals kecil tuh dibahas di situ semuanya gitu. Hmm. Ya ya. Kalau di yang jangka 25 tahun kayak misalnya sekarang diriin apa ya misalnya bikin fakultas eh, teknik misal gitu kayak apa bikin fakultas teknik teknik apa aja jurusannya. Nah nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi targetnya kita harus bikin fakultas baru namanya fakultas apa lagi gitu misalnya rekayasa industri kayak gitu terus ntar bikin lagi ntar di umur 25 tahun universitasnya mau bikin lagi jurusan bisnis kayak gitu apa fakultas bisnis. Jadi selama jangka 25 tahun itu ada goals-goals yang besar yang dituju. Tapi ketika Hmm. yang kita ngomonginnya yang per 5 tahun itu goals-goals kecilnya kayak misalnya
akreditasi di tahun pertama harus apa, akreditasi tahun kelima nanti harus apa, kayak gitu. Karena kan akreditasi per 5 tahun nih kalau nggak salah tuh, kayak gitu-gitu. Oh Terus ya. jumlah mahasiswa, targetnya mau apa berapa aja, terus Hmm. bangunan, kapasitas bangunan harus harus berapa, nampung berapa, kayak gitu-gitu, Sampai. fasilitas, apa, untuk parkiran, kayak gitu-gitu bener-bener Hmm. detail dibahas di situ. Gila. Kayak yang 5 tahun, bedanya itu sih, Hmm. gitu. Nah itu bener, jadi BMC itu bener-bener ngebantu banget buat, apa, buat pembuatan sebuah borang gitu. Jadi Hmm. sebelum ngomonginnya borang yang bener-bener, apa, lebih besar lagi gitu ya, Hmm. BMC ini tuh bisa dibilang, harus kita udah tahu dulu, udah keisi dulu. BMC ini kan ada 9 tools ya yang apa, yang dikasih sama penulisnya, harus ada Iya. apa aja di situ. Nah, kurang Heeh. lebih dari 9 tools itu kita harus paham dulu bahwa si perusahaan atau kampus ini maunya dibawa kemana nih, dari 9 itu harus keisi dulu. Nah, nanti baru diterjemahkan lagi ke dalam sebuah, tulisan yang lebih, kompleks lagi, yang tadi kita sebut borang tadi, gitu. Dan itu sebenarnya disesuaikan lagi sama jenis industrinya sih. Kayak kalau misalnya itu kan untuk, apa ya, untuk, eee, universitas, untuk lembaga pendidikan. Nah, Iya. kalau waktu itu pernah juga bikin rumah sakit, terus bikin apalagi ya, apartemen, bikin apalagi waktu itu. Ya kurang lebih proyekan-proyekan kayak gitulah yang sempat gue pegang dan semuanya memang bener-bener berawalnya dari BMC tadi, Hmm. gitu. Seru sih sebenarnya ngulik BMC itu. Ya, ya, ya. Berarti lu ini ya, eh Apa tuh? bisnis consultant ya berarti. Aduh, gue masih belum bisa ya dibilang kayak gitu tuh. Kalau lu mau diskusi sama gue soal bisnis, gue welcome banget. Gue suka banget diajak diskusi soal bisnis. Tapi kalau Hmm. dibilang konsultan, kayaknya untuk sampai ke tahap itu gue masih apa ya, masih belum pantas lah gitu. Ya S1 gue aja belum lulus gitu. Ya, Masa ya, mau ya. dibilang konsultan Ya, 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 gitu. ya. Cuman kalau misalnya mau buat ajak diskusi ya gue open aja, welcome aja dan free gitu. Hmm. Ya, 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 Gitu ya. aja. Karena beberapa teman-teman juga kan ada yang mau bikin bisnis. Kadang juga suka bingung nih bahwa apa ya, alurnya bisnisnya bisa dibilang produknya sama. Kita ngomonginnya apa ya, yang sekarang lagi in tuh, misalnya boba deh gitu, boba yang lagi ini. Lu sama-sama mau bikin boba, tapi kemasannya dibikin beda. Itu adalah salah satu strategi marketing juga cuy, Hmm. gitu. Nah Ya, ya, nanti ya. disesuaiin, makanya tadi BMC tadi, itu ada part yang namanya, customer segment. Ya. Segmennya mau mau segmennya apa nih? Misalnya, ada 2 orang yang ngadep ke gua, bisa dibilang mereka mau diskusi dan bisnis sama-sama boba. Ternyata segmennya si, misal misal namanya 2 orang ini, Tio sama satu lagi Rian deh. Ya. Si Tio ini misal lu mau bikin bobanya segmennya kelas-kelas high class gitu, ngejual harganya 25 ke atas, 30. Oke, kemasannya kan nggak mungkin dong kita pakai kemasan yang biasa aja, nggak mungkin polos dong. Hmm, Tempatnya hmm, juga hmm. nggak mungkin dong kita pakai, apa, tempatnya kayak emperan jalan, cuman gerobak doang, kan nggak mungkin, Ya, ya, ya. kayak gitu-gitu. Nah, kita balik lagi kita sesuaikan situ, sedangkan si Rian mau ngasih harganya dengan harga 15.000 ke bawah, 10.000, 15.000, kayak gitu. Sekarang kayak, ya bisa dibilang dulu Thai tea harganya berapa sih dulu? 20 sekian kan. Iya. Terus tiba-tiba muncul Thai tea harga 5.000-an, buset gila gitu kan. Tapi emang emang dari rasa juga beda, dari, Iya. Heeh. tempat juga beda gitu kan. Nah, Heeh. balik lagi, itu segmennya kemana nanti kita sesuaiin sama marketingnya, mau apa,
strategi marketingnya mau kemana kayak gitu-gitu, dan itu dibahas semuanya di BMC sih, Iya, iya, iya. gitu. I see, I see, I see. Dari Sebel ya, sebelumnya gue mau nanya nih, ah, ah, ah. lu udah pernah ngelihat apa garis besarnya BMC belum? Maksudnya garis besar BFC itu apa tuh I- maksudnya? isinya apa aja gitu, lu Oh, udah pernah lihat? udah pernah, udah pernah. Udah pernah bikin? Dulu gua ada mata kuliah yang namanya apa ya, gue lupa. Pokoknya sama, jadi kita bikin bikin bisnis gitu, cuma yang bergelut Heeh, di dunia desain. Nah, oke. sebelum mulai itu bikin itu dulu harus ngisi ngisi bisnis model canvas gitu. Jadi semuanya harus diisi Oh, semua. Dan dia kan ada kayak grup-grupnya gitu kan. Nah, yang ini grupnya yang mana, ini grupnya ya, yang mana ya gitu sih gua. oke, ya benar. Mm, 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 mm. Heeh. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke BMC tuh, gue biasanya lebih menyarankan untuk ngisi satu hal lagi sih. Apa Ada tuh? yang namanya STP. FTP. Tahu Ah, nggak? belum pernah belum pernah Udah, denger deh kayaknya belum gua. pernah dengar. Ah, ah, ah. STP itu tuh gini, Oh, S. S-nya itu segmenting, Ah, ah. T-nya itu targeting, P-nya positioning. Oh, ini gue. Oh iya iya, gue pernah denger ini. Ini ada Pernah, ada pernah, pernah, pernah pernah pernah, denger. pernah ngisi juga nggak? Gua waktu itu apa ya? Itu cuma ini, cuma pelajaran teori sih waktu itu, nggak praktek. Jadi gue nggak pernah dapat kayak semacam format Nggak yang pernah buat bikin. diisi-isinya gitu. Belum pernah bikin sih gue. Oke, Heeh. oke. Nah, itu yang nggak dibahas di BMC gitu. Jadi kelemahannya Hmm. di BMC, apa, yang bagian STP tadi itu mereka nggak ada gitu. Ya, 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 Nggak ya. sedetail itu gitu. Hmm, Nah, hmm, 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 hmm. untuk di perencanaan bisnis itu tuh biasanya gue lebih menyarankan bikinnya dua, BMC sama STP tadi. Itu lebih lebih Hmm. apa ya, lebih enak nanti buat jalan gitu. Sebenarnya dulu gue pernah ada juga mata kuliah yang pakai STP, cuma gue nggak ada formatnya gitu loh. Cuma ya udah lu isi aja, lu harus tahu aja nih Isi positioning lu aja. apa, segmen lu siapa gitu kan, targetnya demografiknya gimana, paling cuma kayak gitu-gitu doang sih, nggak sampai kayak ada. Yes. Heeh. Hmm. Mm, Paling mm, nggak mm. bisa ngisinya lah, itu yang Ya, ya, penting ya. itu. Gitu. Nah, Oke, nanti itu menarik. disesuaikan juga sama yang BMC tadi gitu. Ya, menarik, menarik, menarik. Ada satu lagi yang Heeh, yang gua lebih apa? Ada satu lagi yang gue pakai toolsnya itu heeh. namanya triple bottom line. Triple bottom line. Pernah dengar nggak lu? Gua sih nggak familiar sih gua. Nggak familiar. Nggak familiar. Jadi kalau yang di triple bottom line ini fungsinya buat orang-orang yang memang dari awal datang ke gue, dia belum tahu mau bisnis apa. Ngeselin Hmm. kan sebenarnya kan. Jadi Iya tiba-tiba sih. datang, Gue mau kalau bisnis kalau gitu. kalau kalau dia datang ke gue, bang, gue mau bisnisan apa boba nih gitu. Heeh. Oh iya, gimana 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 pandangan lu soal boba gitu. Gue tahu gitu. Ternyata anak ini passionate di bidang F&B, atau Heeh. ternyata dia passionate di bidang lain gitu. Mm-mm. Itu tuh gue bakal enak gitu ngarahinnya. Iya. Tapi kalau tiba-tiba dia ada orang yang datang, dan ini banyak sih. Orang yang datang ke gue bilang gini, "Bang, gue mau bisnis apaan? Nggak tahu." Nah, itu yang repot sih dan ngeselin banget sih. Iya, 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 iya. Nah, itu kalau misalnya ada orang yang datang dengan otak yang bener-bener kosong, biasanya gue balikin lagi, sesuaikan sama sama passion lu, dan nih, mulailah dari triple bottom line. Jadi kalau di triple bottom line itu kita akan ngebahas tentang apa, dari mana sih awal mulanya bisnis itu berasal gitu, dan itu harus Hmm. relate sama sama 3 poin yang ada di triple bottom line itu Mm-mm. gitu. Nah, kalau misalnya mau belajar soal triple bottom line,
Iya? Kayaknya harus harus baca deh, nggak bisa gue Oh jelasin. gitu. Ya, ya, menarik, menarik. Lebih Eh, asiknya lebih baca. Di Google udah iya. banyak kok. Gue juga nulis di blogspot gue soal apa soal triple bottom line, cuman nggak terlalu detail sih. Cuman lu bisa pakai referensi dari berbagai blogspot dan apa artikel di Google. Yang penting ini sih kalau gue lebih nyaraninnya nyarinya dari artikel tapi juga lihat dia keterangannya tuh dari blogspot. Karena beberapa dari artikel itu dia nggak ngasih keterangan, penjelasan gitu maksudnya tentang tentang 3 part tadi itu penjelasan apa aja. Dia kebanyakan kalau dari artikel itu lebih ke Definisi ya? bukan bukan kalau ya kalau misalnya definisi itu lebih biasanya banyak yang ngebahas di blogspot. Oh, Kalau di artikel itu lebih cenderung ke ini kasus, oh contoh kasus. contoh kasus gitu, case-nya. Eh, Nah, makanya jadi kayak harus kita ngerelatin gitu sih. ya, Kemarin ya, gue ya, sempat ya. ngeliat dari Wikipedia ya, Heeh. itu udah ini kok udah jelas kok Ya, gitu. ya, Udah triple udah udah bottom mudah line. gitu sih bahasanya Heeh. untuk dipahamin. Padahal Wikipedia gitu loh padahal. Wikipedia Kadang juga kan kan kita ada suka ininya. Ada kadang kita suka referensi. meremehkan Wikipedia sama ini ya sama apa sama Blogspot ya. Mm, Iya, iya, iya. Tadi gua sebenarnya masih mau bahas soal yang Rian dan Tio tadi bikin boba. Oke. Gue pengen nanya nih, kan mereka jualnya sama-sama boba ya, Hmm, sama gitu bobanya. Misal nih, eh oke. tapi mereka ininya beda, apa Apa tuh? target marketnya beda gitu yang lu bilang tadi kan. Oke. Hmm, Itu gimana ya? terus? Maksudnya buat kan kalau buat orang awam kan gini ya, kayak ya lah sama-sama boba gitu. Terus yang Iya. satu kok harganya lebih mahal sih. Terus yang satu harganya kok bisa Oke. lebih murah ya, gue mendingan beli yang murah, orang Murah. sama aja sama-sama boba gitu kan. Nah, Nah itu tanggapan lu oke. soal itu gimana? Oke. Ini udah gue uji dari produk yang gue jual sendiri. Hmm, Jadi gue jualan jualan madu. iya ya. Lu bisa cek lah di Instagramnya Sarang Madu Bandung. Heeh. Sarang Madu underscore Bandung. Cuman sebenarnya gue tuh nggak bener-bener melakukan penjualan langsung dari gue ke konsumen gue langsung gitu bukan. Tapi kebanyakan gue tuh ngambil segmennya apa untuk ke reseller gitu. Cuman gue bilangnya bukan bukan reseller sih. Sebenarnya lebih ke mitra karena mereka ini apa bisa dibilang gue pandu gitu untuk menjalani bisnis itu gue pandu jadi nggak semerta-merta kalau reseller kan lu yang penting beli banyak gue kasih harga murah habis itu serah lu laku atau enggak gitu kan Iya iya iya. kalau gue nggak gitu gue kasih barangnya lu bayar nanti aja kalau pas udah laku dan apa gue pandu caranya gimana gitu Iya nah iya dari iya. beberapa reseller gue mereka tuh punya target pasar masing-masing ada mereka Hmm, yang bilang kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bisa deh Kak untuk jual dengan harga 150 kayak yang Kakak jual di sini. Kenapa emang? Karena lingkungan aku di sini nggak mampu untuk ngejangkau harga itu gitu. Oh gitu ya udah kalau gitu kemasannya kita kurangin, kita ambil yang kemasan kecil gitu. Terus pas ditanya harga kemasan kecil ternyata juga sama, masih nggak mampu juga. Oke, berarti kalau gitu kita emang ngambilnya segmennya segmen menengah ke bawah, harganya jangan sampai di 150, kita kurangin di 120 aja. Nah, sebenarnya hilang tuh 30.000 ya kan keuntungannya, iya. ya kan. Padahal produknya sama loh. Heeh. Bedanya adalah gini, kayak misalnya gue menyesuaikan dulu si 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 mitra gue yang tadi, Heeh. dia ini lokasinya di mana. Lihat aja gampang kalau mau ngeliat kayak itu dari apa dari apa UMR-nya, UMR daerah itu. Iya.
Itu aja, sederhana dari situ aja. Tapi Heeh, sebenarnya balik lagi. Walaupun UMR-nya segitu, tetap kan ada yang namanya orang-orang tajir di situ gitu. Sebenarnya heeh. bisa juga kita ngejangkau orang-orang tajir itu, cuman masalahnya adalah si orang yang tadi jadi mitra tadi, dia lingkungannya apa? Kalau lingkungan dia ternyata banyak tukang beca, kebanyakan tukang ojek, kebanyakan kalangan orang apa pekerja buruh gitu, yang rata-rata memang gajinya di bawah UMR, mentok-mentok di UMR gitu. Hmm. Itu bakal susah. Tapi beda cerita kalau emang dia emang ternyata ibu-ibu arisan high class gitu. Kan walaupun di kota yang sama, tapi kadang-kadang lingkungan dia tuh ngebentuk juga ya sama sama kepribadian dia, terus apa finansialnya tuh bener-bener beda gitu. Nah, Iya, kalau iya, iya. misalnya di kota yang sama tapi dianya bisa ngejangkau kalangan menengah ke atasnya, nggak masalah kita jual dengan harga tinggi juga gitu. Yang ngebedain apa? Pertama adalah dari layanan. Kalau orang yang mau ngeluarin duit lebih itu, biasanya mereka yang mau menghargai layanan yang dikasihnya. Hmm. Iya, Kayak iya, iya. misalnya contohnya apa ya, Garuda sama Citylink. Nah itu jauh banget tuh bedanya tuh. Padahal kita sama-sama mau terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung. Iya. Tapi lu pakai Garuda, gue pakai Citylink. Mm-mm. Harganya jauh banget. Lu 800.000, gue cuma 500.000. Beda 300.000. Tapi lihat dong, layanannya apa aja, dikasih apa aja, dan kenyamanannya seperti apa aja. Kayak gitu. Hmm, iya, Ini iya. kan Mm-mm. dari fasilitas tempat duduk, dari tempat ruang tunggu, dari perjalanan masuknya, terus dari akses untuk untuk ngambil tiketnya kayak gitu-gitu semuanya bener-bener yang bener-bener dilayanin. Makanya orang itu mau buat ngambil kelas Garuda ngelebihin 300.000 bagi mereka ya nggak apa-apa yang penting gue nyaman. Tapi ya balik lagi kita harus menyesuaikan sama orang yang kita jadiin target pasar itu ada nggak di situ gitu Hmm, iya. gitu. Nah di sarang madu tadi juga sama dari Hmm. packagingnya itu gue bedain yang harganya eh ini ya gue cerita dulu ya ini satu jenis madu Hmm? yang sama tapi bisa satu jenis madu yang sama itu bisa dihargain dari 120.000 sampai di 200.000. Hmm. Rata-rata orang ngejualnya di 150 sampai 190.000. Cuman ada yang ngejual juga di bawah itu 120.000 sampai di 200.000. Kenapa harganya bisa sampai segitu jauhnya? Padahal dengan satu produk yang sama. Alasannya adalah layanan yang tadi gue bilang. Terus yang kedua, itu tuh dari packagingnya. Mm-mm. Untuk yang harganya 150 ke bawah, itu packagingnya sekedarnya aja. Ya ialah paling polosan gitu. Yang penting adalah isinya mereka tuh. Hmm. Iya. Gitu. Tapi kalau udah ngomonginnya 150.000 sampai 190.000, wah itu udah nggak bisa pakai stiker lagi. Gue kasih box malahan. Jadi Hmm. Iya. boxnya bukan cuman box yang tempat makan doang gitu, tapi gue kasih box tambahan di luarnya yaitu kardus. Kardusnya juga gue packaging, gue bikin desainnya juga yang unik kayak gitu-gitu. Hmm. Iya, Jadi iya, iya. ngasih feel yang lebih bagi bagi orang-orang yang nerimanya gitu. Wih, gila keren nih pas dibuka baru keluar sarang madunya. Ada box lagi, box kedua gitu kan yang dari Mika. Pas dibuka lagi masih disegel lagi gitu. Jadi benar-benar aman gitu. Hmm. Padahal satu produk yang sama padahal. Tapi gue bisa jual dari harga 120 sampai di 200.000 Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu tadi harga 200.000 itu gue terapin di satu kota yang sama loh coba di Tapi Bandung. ya beda ya. Tapi Mm-mm. target marketnya beda gitu ya kan.
Iya, target market beda, tapi Hmm. sama-sama di Bandung gua jual. Iya, iya, Gokil ya? iya. Menarik, menarik. Menarik. J- Jangan mendorong. Iya. Mendorong orang untuk membuka bisnis, ya nggak? Ya, betul, betul, Iya. betul, betul. Bisa aja lo. Nah, ini gue pengen tanya nih. Apa? Kan tadi kita udah tahu ya kalau bisnis model kanvas itu merupakan sebuah fondasi untuk membuat sebuah bisnis. Salah satu lah ya, bisa dibilang Oke, salah satu fondasi. salah satu Heeh. fondasinya. Sebenarnya seberapa kuat sih fondasinya? Kan kalau rumah kan harus punya fondasi kan, fondasi untuk menahan supaya dia bisa bisa tinggi itu bisa seberapa gitu ya kan, atau mau rumahnya tuh kuat dari gempa atau gimana kan tergantung fondasinya ya. Nah, itu Kalau seberapa Oke, kuat gitu kalau dalam bisnis. kalau ngomongin kuat atau nggak kuat balik lagi. Mm-mm. Segimana lu ngisi dari tools tadi itu. Kalau lu salah ngerancang, Mm-mm. lu udah punya nih, lu udah punya listnya BMC lu apa aja, tapi ternyata lu salah dalam melakukan pengisian tools itu. Tetap aja cuy, Nggak si kuat ya. fondasi lu tuh nggak kuat gitu. Hmm. Ditambah lagi sebenarnya fondasinya kan nggak cuma satu doang kan. Di Iya. dalam satu bangunan tuh kan fondasi tiangnya nggak cuma satu doang yang yang ditancepin ke dalam tanah. Ada Mm-mm. fondasi lain lagi, ada yang fondasi yang di tengah, di belakang, di depan, kanan, kiri kayak gitu-gitu kan. Mm-mm. Nah, balik lagi sama si BMC tadi itu nggak cuma sendirian kayak tadi yang gue bilang ada yang namanya STP, ada lagi selain itu apa four piece, malah sekarang udah berkembang four piece, dari four piece jadi seven piece kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak banget lah tools yang sebenarnya kita bisa pakai gitu. Cuman memang BMC itu tuh udah bisa dibilang hampir hampir menyangkup semuanya gitu. Oke, oke, menarik. Kalau masalah kuat atau nggak kuat balik lagi ke gimana lu ngisinya. Makanya kadang-kadang gue juga kalau ngisi BMC ya walaupun udah sering, kadang suka ngajak diskusi sama orangnya lagi. Ini Hmm. gimana ya gitu. Menurut lu gimana ya? Pandangan lu gimana ya gitu. Coba Eh, kritisi dong gitu. Ada yang salah nggak ya gitu. Jadi nggak cuma semerta-merta satu otak, tapi ada beberapa otak yang gue gabungin dan gue saring. Pastinya gue saring ya, 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 ya. gitu. Oke. Jadi kapan Berarti mau mulai? anjay. Nah, nah ini nih, ini nih, apa namanya? Membawa kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya bisa nggak sih diterapin di hal yang bukan bisnis gitu? Hal bukan bisnis, contohnya apa? Contohnya maybe kayak podcast gue gini. Podcast lu ini bertujuan untuk bisnis nggak? eh Bisnis kan gimana ya? Prinsipnya adalah lo harus memonetize itu kan. Harus ada revenue streamnya nggak sih? Iya, Heeh, ya kan. Kalau betul. nggak ada gitu, gue Iya. misalnya nggak ada deh, nggak mau ada profit gitu ya kan. Gimana tuh? Bisa Soalnya nggak? nah kalau misalnya cuma buat hobi aja, Hmm? sebenarnya bisa. Cuman yang tools yang bagiannya revenue streaming tadi itu lu buang Hmm. gitu. Jadi ntar ada yang nggak kepake Itu nggak gitu. timpang Buat tuh buat berarti? buat ngerancang. Enggak sih, Nggak ya? enggak. Tetap Oke. bisa lu pakai. Cuman nanti ada tools yang lu nggak bakalan pakai. Kayak Hmm. tadi yang masalah positioning tadi, kan ada nih podcast yang memang mereka positioningnya adalah eh, si podcast ini ditujukan untuk orang-orang yang ngomonginnya soal cinta. Dia bener-bener ngebahas soal cinta semua. Terus Iya. di dijabarkan lagi di salah satu tools kan ada kayak partner kan. Mm-mm. Kayak partnernya siapa aja ngomongin soal cinta tuh, ngomongin soal cinta apa sih gitu. Kita bisa nggak sih ngomongin cinta itu dari sisi kejiwaan misalnya. Oke, kita datengin psikolog Ya, ngomongin ya, soal ya. cinta.
gitu-gitu kan. Nah itu jadi Hmm, kayak partner kita tuh gitu. ya. Kalau misalnya emang podcastnya mau ngebahas ngomongin soal cinta-cintaan gitu. Salah satu toolsnya ya berarti di key partners tadi psikolog. Iya, 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 iya. Oh gitu. Masih bisa berarti ya, cuma bakal ada tools-tools yang nggak kepake, terutama yang revenue stream. Sebenarnya kalau dibalikin lagi ya, eh, kayak apa ya, kayak kayak organisasi itu tuh, organisasi atau sebuah kegiatan itu tuh dia mau melakukan apa, mau mencari profit atau enggak mencari profit, sebenarnya tetap tetap aja sih itu tuh kan apa ya, ada manajemen di situ kan. Jadi si komponen dari BMC tadi tetap bisa dipakai gitu. Cuman nanti memang apa, bisa dibilang harusnya sih ada tools lagi lain yang mungkin bisa bisa dipakai. Cuman memang apa, nggak tahu, gue belum belum nemu sih sejauh ini yang untuk yang tanpa revenue gitu ya. Hmm, menurut dulu nih ya, misalnya ada bisnis gitu, itu udah, pokoknya dia bisnis sukses lah ya kan, sukses banget, sampai, pokoknya sukses lah, sukses banget lah pokoknya lah ya kan. Tapi, tapi ternyata sampai bisnisnya itu sukses, dia nggak Yang pernah namanya tahu BMC. Yang namanya BMC. yang namanya BMC, dan dia nggak pernah ngisi tuh, bahkan dia nggak pakai bisnis consultant. Itu menurut tuh gimana tuh? Kalau kayak gitu, pertama gini, kita perlu lihat sebenarnya si bisnis dia dari awal ini, dia itu udah punya yang namanya tools-tools dari BMC tadi, cuma dia nggak tahu namanya. Tapi dia udah ada Hmm, tuh di bayangan di otak dia. Itu yang disebut orang-orang passion gitu di situ. Itu udah passionate dia di. Jadi emang bener-bener dia kayak misalnya tahu banget tentang produk itu. Dia tahu banget harus ngambil dari mana, tahu banget harus ngejualnya kemana, tahu banget harus kerja sama sama siapa aja. Kayak gitu-gitu. Cuman dia nggak tahu yang namanya part-part yang tadi gue sebutin tadi tuh bahwa itu ada namanya gitu. Dia nggak tahu. ya, ya, ya. Tapi sebenarnya dia udah punya basic, itu udah punya gitu. Jadi nggak perlu lagi yang namanya kayak konsultan. Malah bisa dibilang lebih ahli dia daripada Hmm, gitu. berarti berarti dia dengan kata lain sebenarnya udah ngisi, cuma nggak ada formatnya. Iya betul. Ya, Jadi ya, jadi kan balik lagi yang tadi gue bilang di awal bahwa ini tuh dipakai buat ngebantu. ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang mau ngebuat ini, mereka nggak tahu toolsnya apa aja. Mereka cuma tahu beli murah, jual mahal, beli murah, jual mahal. Cuman gitu doang. Tapi Iya, dia nggak bisa mikirin jangka panjangnya nih, gue harus kayak gimana nge-treatmentnya, kayak gitu-gitu. Dia nggak tahu harus bekerja sama sama siapa. Nah itu tuh akan dibahas di BM itu. Dia nggak tahu segmen dia siapa. Kadang kadang sampai parahnya kayak gitu. Dia nggak tahu segmennya dia siapa. iya, heeh, Yang penting jualan aja. Yang penting jualan aja. Dia nawarin ke siapa aja gitu. iya, Yang dia heeh. ketemu, ya gua coba tawarin. Kalau dia nggak mau ya udah gitu. Padahal itu buang-buang waktu. Iya, banyak ya, banyak yang kayak gitu, benar-benar. Banyak. Makanya kalau misalnya orang itu udah passionate banget di bidang bisnis itu, ya kayak BMC kayak bisa dibilang itu udah di luar kepala dia Udah luar tools yang kepala dia ya. infoin. Jadi Tio kapan Kapan mau apa mulai bisnis? mau mulai bisnis? Tio Atau kapan mau jangan-jangan mulai udah nih? bisnis? Atau jangan-jangan udah yang gue nggak tahu. Belum, belum, belum. Masa Belum, serius. Gue belum pernah. Gue merencanakan sering, sering banget merencanakan. Cuma gue nggak pernah mulai. tapi Gue nggak pernah kan mulai. Nah, kenapa? kalau buat gue gitu alasan pribadi gue kenapa gue nggak mulai-mulai sebenarnya itu emang guanya aja sih waktu Iya, itu sih. Apa iya, nggak terlalu berdedikasi guanya sebenarnya, nggak terlalu punya dedikasi besar aja sebenarnya. nggak masalah.
Karena balik lagi, gue juga di sini kalau ada siswa yang berdiskusi, gue bilang kalau misalnya emang lu nggak berminat untuk bisnis, berarti lu berminat untuk kerja. Nah, Iya. berarti treatment treatment diri lu sebagai pekerja, jangan treatment diri lu sebagai pebisnis. Mm-mm. Gitu. Gue bilang Iya. itu, gue selalu bilang itu. Kalau lu mau ngambil jalur pekerjaan, lu mau kerja di perusahaan orang, nggak masalah. Gitu. Siapa tahu lu bisa kerja di perusahaan gue nanti gitu. Ya lawakannya gitu aja. Yang penting lu harus skillnya bagus gitu. Lu ikut tuh yang namanya kompetisi, lu perbagus lagi skill lu, bikin bikin apa kayak yang di dalemin sama Tio UI UX kan, Iya, sama identity design. itu diperdalam lagi skill lu bagaimana kayak itu. Gue Hmm. selalu selalu bilang ke teman-teman yang mau apa, yang mau eh, ke dunia industri, ya lu harus bersaing sama banyak banget apa calon karyawan lain gitu. Kalau lu biasa-biasa aja ya, apa kelebihan lu daripada yang lain? Banyak banget yang jadi saingan lu gitu. Kalau di bisnis model canvas itu ya, value proposition lo apa ya kan? Nah, itu Eh, value, coba value. Oke, jadi pokoknya tadi yang udah dari yang kita semua udah omongin tadi, pokoknya kesimpulannya BMC Hmm. itu atau bisnis model canvas itu mm, merupakan sebuah fondasi bisnis, bisa juga buat dipakai di berbagai bidang, tapi mungkin ada yang dikurangin gitu ya kan. Ada tools yang nggak bisa dipakai. Eh, Kemudian BMC tuh sebenarnya nggak sulit ya, nggak gimana sih, nggak serumit yang kita bayangkan gitu. Dari namanya kan anjir nih bisnis model kanvas, anjir bahasa Inggris gitu ya kan, enggak lah, nggak kayak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kitanya emang pengen belajar ya menyenangkan kok sebenarnya BMC itu, Yes. ya kan. Dan gue punya tools kok buat buat bikin si BMC itu belajar bisa mudah karena gue juga pakai tools itu buat belajar. Kemudian tadi kita juga bahas soal kenapa barang yang sama bisa harganya bisa beda gitu ya kan, alasan-alasannya. Alasannya ya tadi balik lagi ke target market. Kalau target market yang kita incer itu memenuhi faktor-faktor yang membuat harganya itu harus tinggi, ya kita sesuaikannya bukan cuma dari harganya aja, tapi dari nilai barang yang kita jual, baik itu dari segi pelayanannya maupun produknya. Betul, Heeh. betul sekali. Eh, iya sih, kayaknya udah ya, kayak gitu aja ya nggak sih. Walaupun Udah, iya, walaupun nggak lengkap ya, walaupun nggak kita gali sedalam, penting ini udah lumayan fulfilling lah ya buat mengisi kekepoan gue buat bikin podcast. eh Kayak gitu aja sih. Thank you deh, thank you Jal. thank Thank you you banget juga, udah thank you, mau thank you juga. meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan gue, dan thank you juga buat semua ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat bagi gue, bagi pendengar semuanya. Buat yang dengerin, kalau mau komen bisa komen ke anchor.fm/insidepodcast/message. Itu lu nanti bisa rekam suara lu, terus lu bisa ngata-ngatain gua, bisa ngerosting gua atau Arijal gitu atau siapa narasumber gua. Ya lu tuh bebas, lu bisa ngerekam suara lu, ntar maybe akan gua tampilkan juga di podcastnya gitu ya kan, podcast selanjutnya. Lu bisa komen juga di sosial media gua @tioputrad, nggak pakai spasi. Itu ada di Twitter, ada di Instagram. Lu juga bisa follow sosial medianya narasumber gue nih. Lu apa ininya, Instagram lo apa? Instagram gue namanya Work, Howard KHO ya. double O dan Work, KH WOR. KH double O work. Yes. Ya, oke, iya. Tuh lu bisa roasting, lu bisa komen lah, terserah lu ya kan. DM aja dan pastinya kalau dihujat gue nggak peduli.
Ya paling gitu aja sih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nih episode selanjutnya gue udah punya narasumber juga sih. Udah Oke, punya siap. narasumber Gue juga. tunggu Mm. hasil yang ini dan gue juga tunggu yang selanjutnya. Gue nggak sabar pengen dengerin hasil diskusi lu sama teman-teman juga yang Ya, ya, ya. oke. Oke, 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 Thank oke. you. Jangan lupa follow. Follow, follow, follow. Dadah semuanya. Bye, Assalamualaikum. bye. Waalaikumsalam.